Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalian sehat semua ya hari ini ya? Alhamdulillah. Ya, hari ini kalian sehat. Kita bersyukur pada Allah SWT karena kita diberikan kesehatan ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini itu menjadi ibadah dan juga berkah di mata Allah SWT. Baiklah, ketua kelas Mustafa dipersilakan memimpin doa di depan. Dipersilakan ketua kelas Mustafa memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Saya pimpin baca doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Baiklah, silakan untuk kembali Mustafa. Baiklah ya. Jadi kita sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, anak-anak Ibu minta kalian cek kebersihan meja kalian dan juga lingkungan kelas kalian. Coba cek ada sampah-sampah yang ada di meja kalian. Tolong buang sampah pada tempatnya. Di kotak sampah ada golongannya. Bagian kertas, golongan kertas, sampah plastik untuk plastik, dan juga sampah organik di kotak sampah organik ya. Coba cek dulu. Kita sudah mengecek ya. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bagaimana ketua kelas? Apakah hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya kan, sebelumnya Ibu akan memberikan video motivasi yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu ya. Silakan perhatikan video motivasi yang Ibu akan berikan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pintar di seluruh Nusantara. Semoga selalu sehat dan bersemangat. Pada video kali ini, kita akan mengulas usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi, kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Nah, sahabat pintar, usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem
dapat dilakukan dengan mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Misalnya, dengan menghindari penggunaan tukat harimau dan bahan peledak. Membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai, menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain hal-hal besar tersebut, di tingkat rumah tangga, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Antara lain, menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Oke, sahabat pintar, terima kasih sudah menonton. Ya baiklah anak-anak ya, itu adalah video motivasi tentang misi kali ini, yaitu tentang upaya pemberdayaan ekosistem ya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini ibu akan menjelaskan apa saja kompetensi dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini. Kompetensinya adalah menganalisis komponen-komponen dan interaksi antar komponen tersebut. Kemudian juga tujuan pembelajarannya adalah menganalisis ketidakseimbangan ekosistem dalam dan juga menganalisis upaya rehabilitasi agar keseimbangan proses bisa terjadi dengan benar ya. Ini adalah kompetensi dan juga tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baiklah, sebelumnya ibu akan bertanya kepada Tessa ya. Tessa, apa yang terjadi jika dalam hutan terjadi proses penebangan secara liar? Seperti apa menurut kamu? Baik Bu, jika penebangan itu terjadi itu bisa merusak perkembangan ekosistem Bu. Merusak apa? Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem, betul ya. Betul sekali jawaban daripada Tessa. Jadi intinya kita hari ini akan belajar tentang upaya pemeliharaan ekosistem. Baiklah anak-anak, sekarang yang minta kalian buka di HP kalian masing-masing. Ibu telah memberikan link artikel permasalahan pada HP kalian masing-masing. Silakan orientasi ya, dan perhatikan permasalahan yang ibu berikan di HP kalian masing-masing. Itu ada link tentang lahan basah diambang kehancuran. Silakan pelajari terlebih dahulu link yang ibu berikan. Silakan baca artikel masalah yang diberikan di link di HP kalian masing-masing. Silakan pelajari artikel tersebut. Baca dan pahami terlebih dahulu.
situ Ibu memberikan satu artikel ya, suatu permasalahan tentang lahan basah yang ada di ambang kehancuran. Dan pelajari artikel tersebut, kalian literasi, baca dan pahami isi bacaannya ya. Pahami seperti itu. Silakan pahami artikel bacaannya dengan baik dan benar. Ini artikel yang diberikan di HP kalian masing-masing. Detailnya, jika sudah literasi artikel, Ayo minta sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang Ibu bagikan di pertemuan kemarin ya. Silakan ke kelompok masing-masing. Silakan untuk kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin sesuai dengan penggolan kelompok masing-masing. Kemarin Ibu bagikan kelompok masing-masing. Nah, silakan. Sesuai dengan kelompok yang diberikan kemarin. Ini UBI LKPD dan juga barcode untuk modul pembelajaran ya. Silakan untuk membantu menjawab daripada LKPD juga membagikan scan barcode untuk modul pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian scan terlebih dahulu ya. Scan barcode. Scan barcode modul pembelajaran kita hari ini. Silakan scan barcode hari ini. Scan barcode. Anak-anak, kalian punya LKPD itu harus jelas ya. Kalian diskusikan Ibu berikan waktu lebih kurang 20 menit. Ini Ibu akan nilai kalian ya, dibantu dengan seorang guru observer yaitu Ibu Nita Febria. Ibu Nita akan membantu Ibu Lia untuk nilai aktivitas kalian mulai dari rasa ingin tahu, tanggung jawab, kedisiplinan. Oleh karenanya, Ibu mohon banget kalian semua bekerja sama dalam kelompok, tidak bekerja. Kemudian juga kedisiplinan menilai dari waktu kalian mengerjakan LKPD. Lebih kurang 20 menit, tidak boleh telat lebih dari itu. Ya, jadi tolong kerjasamanya. Nanti Ibu Nita akan membantu Ibu menilai kalian. Silakan kerjakan, diskusikan LKPD-nya sekarang. Ibu berikan waktu lebih kurang 20 menit. Diskusi, silakan. Silakan kalian cari jawaban dari LKPD yang udah dibagikan pada kalian. Silakan dijawab. Jadi kalian akan
Jadi artikel yang diberikan tentang lahan basah meskipun kalian kerjakan, silakan dengan cara mencari jawaban juga di modul dan kode yang berikutnya. Nah, silakan semuanya kerjasama, tidak ada yang tidak bekerja. Karena itu dinilai oleh sektor. Silakan bekerja sama, tidak ada yang tidak bekerja, karena akan dinilai aktivitasnya mulai dari tanggung jawab, aktivitas, disiplinnya, minta, kerjakan, dan juga dibantu dengan standar kode modul belajar dari berikutnya. Kita semua bekerja sama. Silakan standar kode untuk mencari jawaban LKPD yang saya berikan. Tidak ada yang tidak bekerja karena dinilai oleh observer ya. Nah, saya ingin tahunya, tanggung jawabnya, kedisiplinan akan nilai ya. Tidak ada yang tidak bekerja. Silakan mengerjakan. Waktu dan mengerjakan dengan modul barcode ya. Berikan waktu 20 menit dari sekarang diskusinya ya. Iya, jangan gede-gede juga ya. Nggak bisa. Ini masuknya rada rabun dari otaknya kenapa ya? Jangan kita kayak di gitu. Ada di sini.
kerjasama baik antar kelompok ya, karena itu adalah bentuk kerjasama kelompok kalian ya. Nah itu akan inilah ya. Diskusikan dan cari solusi permasalahan yang telah diberikan pada artikel yang telah diberikan di LKPD masing-masing. Kerjasama yang kelompoknya, kelompok kerjasama kemudian kembangkan jawabannya ya. Itu semua. Ya, silakan kerjasama ya, semuanya berdiskusi ya, berdiskusi untuk memecahkan masalah ya. Ada artikel yang ada di LKPD kelompok kalian ya. Jadi semuanya bekerja sama untuk mencari jawaban solusi permasalahan yang telah diberikan di artikel tersebut. Dibantu dengan standar kode maupun yang telah diberikan. Silakan kerjasama, jangan lupa dibantu dengan standar kode ya. Standar kode yang telah diberikan di scan ya. Kita mencari jawaban yang ada di LKPD. Waktu tinggal 15 menit lagi. Tinggal 15 menit lagi. Silakan kembangkan jawabannya, berikan penjelasan, mengenai yang baik. Silakan menganalisis jawaban dengan lengkap dan jelas. Bisa kalian cari di modul barcode yang telah diberikannya. Silakan tuliskan diskusi kalian, menjawab dengan lengkap dan jelas. Nanti akan dipresentasikan. Silakan diskusi ya, jangan ada yang tidak saling berdiskusi. Silakan kelompok awas selesaikan LKPD-nya. Yang ada yang tidak bekerja, tidak sama semua.
tinggal lebih kurang 10 menit lagi. Silakan diskusikan dengan Degasco, jelaskan barcode baru aja yang boleh diberikan ya. Maka ya bisa jawab PPD dengan baik dan benar. Itu dia disediakan baru aja ya, baru barcode. Baca. Assalamualaikum dulu sih.
bawa ongkos. Jangan lupa bawa ongkos. Ya, silakan, masih ada waktu, lebih kurang 7 menit lagi deh. Waktu lebih kurang tinggal 5 menit lagi ya. Jangan lupa untuk menjawabnya, menjawab LKPD dibantu dengan scan barcode yang telah ibu berikan. Barcode yang telah ibu berikan, scan dulu aja deh. Setelah ibu berikan, silakan kalian buka ya. Dan menjawab LKPD yang telah ibu berikan.
menganalisis, soal kedua menganalisis ya, soal ketiga mencari solusi ya, dan juga soal keempat itu kalian juga mencari solusi tersebut mengapa benar, mengapa tidak dapat tepat ya, terakhir mencari kesimpulan ya, dari artikel tersebut. Baca dulu. Jadi saya baca. Anak waktu tinggal 2 menit lagi. Setelah kalian sudah berdiskusi, kalian akan masuki sesi presentasi ya, dimana kalian akan menyajikan hasil diskusi kelompok kalian ya di AKPD yang kalian berikan. Nanti itu persatu akan maju dan juga akan dinilai ya, dinilai dari segi presentasinya, bagaimana kalian berpresentasi, artikulasi, semuanya akan dinilai. Oke ya, waktu selesai ya. Saatnya kita masuki sesi presentasi, di mana kalian menyajikan hasil karya kalian, hasil presentasi kelompok kalian untuk dibawa maju ke depan. Baiklah, dimulai. Ibu akan mulai ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan kalian presentasikan, itu akan juga dinilai oleh tim Oses Febria ya, Ibu Dita Febria yang akan menilai bagaimana kalian berpresentasi, intonasi suaranya, artikulasinya itu akan dinilai oleh Ibu Dita Febria ya. Oke, sebelumnya silakan perhatikan untuk kelompok lain, kelompok 1 akan menyajikan hasil tugas mereka. Ya, silakan kelompok 1 mulai. Suara nada dengan perkusi. Siswa di kelas membaca puisi. Cakep. Sebelum kami baca presentasi, izinkan kami senyum berekspresi. Cheers. Silakan. Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur datang mencari aspirasi masyarakat kecil, izinkan solusi. Izinkan kami memulai presentasi, moga mendapat apresiasi. Oke, sip. Kami dari kelompok 1 yaitu Reptilia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema upaya pemeliharaan ekosistem yang akan dibaca oleh rekan-rekan saya. Silakan. Pertanyaan pertama, analisislah permasalahan
bahasa. B. Analisislah penyebab dari timbulnya masalah tersebut. Jawabannya pembangunan infrastruktur, ekstraksi sumber daya, dan perubahan iklim. Yuk. C. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk menangani masalah yang dihadapi tersebut? Mensosialisasikan aksi pengolahan lahan basah melalui anggaran, sumber daya dan kebijakan, dan pemulihan lahan basah yang telah terdegradasi. Baik, pertanyaan yang D yaitu kenapa solusi tersebut dianggap paling penting dan sesuai dalam menangani masalah tersebut. Jawabannya yaitu karena dengan mensosialisasikan pengelolaan lahan basah seperti pengelolaan pohon-pohon pesisir mangrove yang bermanfaat bagi manusia dan alam akan terpelihara. Selain itu, kemampuan manusia dan alam akan terpelihara mangrove untuk menyimpan berton-ton karbon dari atmosfer memberikan dorongan yang diperlukan untuk upaya memperlambat perubahan iklim. Yang terakhir, buatlah kesimpulan dari artikel tersebut. Lahan basah di Indonesia yang dinilai sudah hampir mengalami kehancuran, maka dilakukan upaya pengelolaan lahan basah seperti konvensi Ramsar bertujuan untuk mendorong upaya konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana melalui aksi nasional dan kerjasama internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Jalan-jalan ke Jayapura, beli rambutan, serta semangka. Jangan malu untuk bertanya sebelum kita menutup acara. Baik, sekian materi yang dibacakan oleh kelompok kami. Apakah ada yang kurang paham? Tolong ditanyakan. Silakan untuk kelompok 2 dan 3 yang memberikan tanggapan atau pertanyaan dipersilakan. Pada kelompok 1, silakan. 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 Izin bertanya, Kak. Ya, silakan. Izin mengenalkan diri, nama saya Rindi Wulandari. Apakah fungsi dari konvensi Ramsar pada lahan basah? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami berdiskusi. Ya, silakan. Waktu untuk kelompok 1 mencari jawaban dari tanggal 1 tahun. Baik, izin Oke, silakan menjawab untuk pertanyaan dari kelompok 2 ya. Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 silakan.
Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 3. Perjanjian internasional untuk melindungi lahan basah di seluruh dunia. Perjanjian internasional tersebut lebih dikenal dengan Konvensi Ramsar. Konvensi Ramsar bertujuan untuk mendorong upaya konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana melalui aksi nasional dan kerjasama internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Oke, bagaimana untuk kelompok 3? Jawaban dari kelompok 1. Apa masih ada yang masih kurang jelas? Ya, jelas ya, bagus ya. Untuk jawaban dari kelompok 1. Apakah masih ada lagi pertanyaan dari kelompok lain atau kelompok ini masih ada? Silakan. Ini mau janda Bu. Ini silakan untuk kelompok 3 dari sebutkan nama dan kelompoknya. Izin menyangga dari jawabannya yang tadi Kak. Di sini kan dijelaskan untuk mendorong upaya konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana melalui aksi nasional. Bisa dicontohkan secara melalui aksi nasional itu upaya konservasinya kayak mana? Siapa? Silakan. Di sini kan dijelaskan fungsinya tadi mendorong upaya konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana melalui aksi nasional dan internasional. Untuk contohnya aksi nasional, khususnya di aksi nasional itu upaya konservasinya gimana? Siapa ya? Boleh, silakan. Bisa menjawab ya Kak. Seperti di Suaka Marga Satwa Pulau Rambut. Pulau Rambut sebagai salah satu situs tsunami besar di Indonesia. Dan upaya yang dapat dilakukan itu sebagai berikut. Yang pertama, tidak menebang hutan sembarangan. Penambangan hutan harus sesuai dengan peraturan HPH yang berlaku. Syarat penambangan hutan antara lain harus menggunakan bukan tebang pilih dan harus menanam kembali setelah menebang. Kedua itu menggalak penghijauan atau reboisasi. Yang ketiga mencegah kebakaran hutan. Yang keempat membuat suaka marga satwa, cagar alam, taman nasional, taman burung, hutan lindung dan sebagainya. Dan yang terakhir penataan tata ruang wilayah perlu disertakan setiap daerah dibangun sesuai dengan zona. Oke, bagaimana jawabannya Tessa? Baik, cukup. Oke. Tapi di sini mau nyangga lagi dari jawaban yang pertama. Ya, silakan. Di sini kan udah tujuannya juga untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Apakah di khususnya di nasional aja di Indonesia udah terwujud belum untuk pembangunan berkelanjutannya? Boleh, silakan. Untuk kelompok ini yang menjawab dari kelompok 3. Mas. Silakan. Ya, kan nanya apakah di Indonesia masih berlanjut karena mereka juga punya konservasi budaya alam yang lagi ya. Oke, untuk selesai silakan jawab hanya dari kelompok 3. Masih pembangunan berkelanjutan karena ekosistem lahan basah itu termasuk terluas di Asia setelah Cina. Pemerintah Indonesia
melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Jadi keputusannya belum terwujud. Masih berlanjut. Oke, sip, bagus ya. Jawaban dari kelompok 1. Bagaimana untuk kelompoknya 3? Sudah puas jawabannya kelompok 1? Puas, cukup. Oke, sip. Silakan. Ada lagi ya sanggahannya, Anda masih ada? Cukup ya, baiklah silakan. Jadi untuk kelompok ini bagus ya, bisa memberikan solusi permasalahan yang ada di artikel. Sudah selesai, silakan boleh. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik lagu Rizky Febian. Baik, kami tutup. Nun wa qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Amalia. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Silakan kelompok Amalia. Silakan kelompok 2 maju presentasi. Ya, silakan. Kami mulai. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Amalia, yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yuni Sarjana, dan di sebelah saya ada teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitriana Priyani. Perkenalkan, nama saya Herlina Yulesari. Perkenalkan, nama saya Mustafa. Ya. Silakan. Baik, di sini kami akan membacakan presentasi kami. Yang pertama itu analisislah permasalahan ekosistem yang terjadi di Indonesia. Jawabannya, kehancuran lahan basah. Yang kedua, analisislah penyebab dari timbulnya masalah tersebut. Jawabannya, pembangunan infrastruktur, ekstraksi sumber daya, dan perubahan iklim. Yang ketiga, bagaimanakah solusi yang terbantu menagih masalah yang dihadapi tersebut. Jawabannya, mensosialisasikan aksi pengolahan lahan basah melalui anggaran sumber daya dan kebijakan dan pemulihan lahan basah yang telah terdari. Selanjutnya silakan. Kenapa solusi tersebut dianggap paling tepat dan sesuai dalam menangani masalah tersebut? Karena dengan mensosialisasikan pengelolaan lahan basah seperti pengelolaan pohon, pesisir, mangrove yang bermanfaat bagi manusia dan alam akan terpelihara. Selain itu, kemampuan mangrove untuk menyimpulkan berton-ton karbon dari atmosfer memberikan dorongan yang diperlukan untuk upaya memperlambat perubahan iklim. Yang buatlah kesimpulan dari artikel tersebut. Lahan basah di Indonesia yang dinilai sudah hampir mengalami kehancuran, maka dilakukan upaya pengelolaan lahan basah seperti konvensi Ramsar bertujuan untuk mendorong upaya konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana melalui aksi nasional dan kerjasama internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan untuk kelompok 1 dan 3 jika ada pertanyaan untuk kelompok 2 dipersilakan atau sanggahan dipersilakan.
dari kelompok 1 itu ada 3 ya. Di poin D, kalimat terakhir, selain itu kemampuan mangrove untuk menyimpan bertonton karbon dari atmosfer memberikan dorongan yang diperlukan untuk upaya memperlambat perubahan iklim. Pertanyaannya, contoh upaya memperlambat perubahan iklim itu seperti apa, Kak? Boleh dipersilakan. Ya silakan diberikan waktu untuk kelompok 2 mencari jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Silakan. Lanjutkan ini silakan. Lanjutkan ya. Silakan menjawab dari pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1 silakan. Lanjutkan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jawabannya yaitu dengan melindungi pohon-pohon pesisir. Semua manfaat mangrove bagi manusia dan alam akan terpelihara. Selain itu, kemampuan mangrove untuk menyimpan bertonton karbon dari atmosfer memberikan dorongan yang diperlukan untuk upaya memperlambat perubahan iklim. Ya, bagaimana untuk kelompok 1 jawaban dari kelompok 2? Apakah sudah jelas? Ya, baik, bagus kalau gitu ya. Apakah masih ada nak yang mau menyangka atau memberikan tanggapan? Silakan. Ya, silakan. Kelompoknya 3, Tessa, silakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 3. Mengapa lahan basah di seluruh dunia berada di bawah ancaman kehancuran? Tolong jelaskan alasannya. Ya, silakan untuk kelompok 2 mencari jawaban. Kak, izin ulang kembali pertanyaannya. Ya. Silakan. Mengapa lahan basah di seluruh dunia berada di bawah ancaman kehancuran? Tolong jelaskan alasannya. Ya, silakan. Silakan kelompok 2 jawab soal dari ya, waktu jawabannya silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dikarenakan pembangunan infrastruktur, ekstraksi sumber daya, dan perubahan iklim. Cukup ya. Oke, ada lagi yang belum cukup. Kalau jika jelas tidak ada lagi sanggahan ya, bagus ya untuk kelompok ini yang bisa menjawab pertanyaan dari beberapa persoalan yang dari mencari solusi daripada permasalahan yang ada seperti ini. Silakan ditutup.
Baik, itulah presentasi kami hari ini. Jalan-jalan ke Bali, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi kami. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada untuk kelompok. Baiklah, untuk kelompok terakhir dipersilakan melanjutkan tugasnya. Kelompok 3, kelompok apa? Silakan dicoba. Silakan kelompok 3. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, dari kelompok Apes, di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang upaya pemeliharaan ekosistem. Sebelum membacakan inti, izin untuk hari Minggu berjalan santai menuju pusat ke Kediri. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tessa Alde Sastika, dan di sebelah saya ada rekan-rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rini Wulandari. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karunisa Sifat. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Abel Fernando. Perkenalkan diri, nama saya Bibitianto Wicaksono. Ya. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya Rini. Soal pertama, analisasi permasalahan ekosistem terjadi di Indonesia. Jawabannya kehancuran lahan basah. Yang kedua, analisasi penyebab dari timbulnya masalah tersebut. Pembangunan infrastruktur, ekstraksi sumber daya, dan perubahan iklim. Lanjut. Bagaimanakah solusi yang tepat untuk menangani masalah yang dihadapi tersebut? Menganalisikan aksi pengelolaan lahan basah melalui anggaran, sumber daya, dan kebijakan dan pemulihan lahan basah yang telah terdegradasi. Soal nomor 4. Kenapa solusi tersebut dianggap paling tepat dan sesuai dalam menangani masalah tersebut? Karena dengan mensosialisasikan pengelolaan lahan basah seperti pengelolaan pohon, pesisir, mangrove yang bermanfaat bagi manusia dan alam akan terpelihara. Selain itu, kemampuan mangrove untuk menyimpan berton-ton karbon dari atmosfer memberikan dorongan yang diperlukan untuk upaya memperhambat perubahan iklim. Baik, untuk soal nomor 5, buatlah kesimpulan dari artikel tersebut. Lahan basah di Indonesia yang dinilai sudah hampir mengalami kehancuran, maka dilakukan upaya pengelolaan lahan basah seperti konferensi Ramsar bertujuan untuk mendorong upaya konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijaksana melalui aksi nasional dan kerjasama internasional untuk memajukan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Baik, itulah penjelasan dari materi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Dari poin yang C, kalimat terakhir, dan pemulihan lahan basah yang telah terdegradasi. Apa sih terdegradasi itu dan bagaimana cara pemulihan lahan basah yang telah terdegradasi? Yang pertama, cari terdegradasi itu apa dan bagaimana cara pemulihan lahan basah yang telah terdegradasi. Silakan.
Ya, silakan diskusikan terlebih dahulu. Silakan menjawab soalan dari kelompok 1. Silakan kelompok 3 atau Akos menjawab pertanyaan dari kelompok 1 kelompok 3. Silakan. Perhatikan. Jadi depresi itu mencegah agar orang-orang tidak merusak lingkungan sekitar, dan cara mencegahnya kita bisa melakukan reboisasi. Ya, bagus ya jawabannya. Ada lagi tambahan dari kelompok lain? Silakan. Boleh. Bertanya. Boleh. Drainase itu seperti kemerosotan atau penurunan, dan cara pemulihan lahan basah yang telah terdegradasi itu contohnya melindungi pohon-pohon pesisir, manfaat mangrove bagi manusia dan alam akan berkurang. Selain itu, kemampuan mangrove untuk menyimpan gelombang karbon dari atmosfer memberikan dorongan yang kurang untuk Iya, jawaban dari kelompok ini nampaknya sama saya, betul ya? Nah, jadi reboisasi dalam waktu sampai penghijauan ya. Jadi intinya reboisasi penghijauan di mana lahan basah yang terdegradasi dibantu dengan menanam pohon mangrove ya. Karena yang namanya tempat lahan basah itu biasanya dia kebanyakan pohon mangrove ya. Jadi biar dia ini setiap orang konservasi itu dia akan menanam mangrove agar nanti dia lebat dan bisa mencegah adanya tanah yang terdegradasi. Itu jelas jawabannya ya. Masih ada, silakan kelompok lain, silakan. Izin bertanya, saya Fitri Nopriani, perwakilan dari kelompok 2 yaitu Mamalia. Ya, silakan. Soalnya dari poin B ya. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud pembangunan infrastruktur ekstraksi sumber daya dan perubahan iklim. Ya, silakan. Dijelasin ya Kak. Yang sejelas-jelasnya ya Kak.
Ya, silakan jawab teman-teman. Oke, silakan untuk kelompok ini menjawab persoalan tadi dari kelompok 2. Dipersilakan. Baik, izin menjawab. Ya, silakan. Silakan. Dari pertanyaan kelompok 3, pembangunan infrastruktur dan ekstraksi sumber daya alam dan perubahan iklim adalah pembangunan yang ada di pesisir terdapat sejumlah lahan basah seperti ekosistem, dan contohnya itu ada rawa asin, lamun, hutan supratidal, dan lain-lain. Ya, cukup ya. Jelas ya untuk kelompok 2 ya. Silakan ditutup untuk kelompok 3 presentasinya. Sudah. Ya, silakan. Sudah cukup baik ya presentasinya. Dipersilakan tutup nah. Silakan ditutup. Mulai. Ada virus muncul. Terus? Ya, silakan ya, boleh. Ada Selanjutnya. Ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, Ya. sudilah Oke, bagus ya untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Silakan tutup kelompok 3. Silakan. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak tadi udah presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semua sudah berhasil mempresentasikan tugas SKPD-nya, dan juga ibu ditanya sebagai OSRP dan menilai ya, mulai dari proses kalian diskusi, nilai dari segi aktivitas, dan juga saat presentasi, nilai saat proses presentasi. Setelah presentasi itu user nilai ya. Dan insya Allah nanti kalian tahu nilainya yang mana yang terbaik ya. Baiklah, setelah ini coba minta kembali ke kursi masing-masing. Kembali ke kursi masing-masing. Kembali ke kursi masing-masing. Baiklah, untuk hari ini anak-anak, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran
Bapak Ibu, kesimpulan pelajaran hari ini itu perlu adanya upaya pemeliharaan ekosistem. Misalnya tidak menebang hutan sembarangan, meninggalkan reboisasi, mencegah kebakaran hutan, dan membuat suaka marga satwa. Oke, bagus ya. Bagus untuk Tessa ya. Dia bisa menyebutkan apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah upaya pemeliharaan ekosistem, di mana diantaranya adalah menjaga hutan ya dari penyemaran satwa liar ya. Kemudian juga membuat suaka marga satwa, dan juga reboisasi ya. Karena ekosistem itu sangat penting dalam kehidupan di dunia ini ya. Kalau misalnya ekosistem di dunia ini hancur, maka akan merusak keseimbangan ekosistem yang lain. Seperti pertemuan berikut sebelumnya, bahwa ada hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik ya. Baiklah, sebelumnya di sini setelah kita menyimak pembelajaran kita hari ini ya, Ibu minta kalian mengisi angket tentang pembelajaran hari ini ya. Tolong diisi. Ibu berikan waktu lebih kurang 5 menit ya, silakan mengisi angket. Silakan berikan angket ya, mengisi angket terlebih dahulu. Angket terlebih dahulu silakan. Langsung berikan nama, kelas, dan juga checklist yang ada di kertas itu ya. Silakan di checklist. Ya, di checklist. Berikan nama dan checklist ya. Silakan. Anak-anak, beri nama, kelas, dan segala checklist. Diberikan waktu lebih kurang 5 menit. Oke, udah selesai anak-anak ya? Cukup ya? Sekarang Ibu minta kerjakan post-test yang udah Ibu taruh di HP masing-masing. Silakan buka HP-nya, kerjakan Google Form post-test pembelajaran kita hari ini. Silakan. Kerjakan link post-test yang sudah Ibu berikan di HP kalian masing-masing. Kerjakan post-testnya, silakan. Kerjakan di Google Form ini. Kerjakan post-test di Google Form yang udah diberikan di HP kalian masing-masing. Silakan kerjakan.
Silakan kerjakan semua soal mock test dengan benar dan tepat ya. Oke, waktu selesai. Baiklah, bagaimana anak yang hari ini? Bagaimana? Ya, silakan. Pemeliharaan ekosistem itu sangat menyenangkan ternyata ya Bu. Iya, alhamdulillah ya. Sangat menyenangkan dan sangat membuat kalian tertarik sekali ya. Jadi, iya, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga berkah untuk kalian semua dan semoga itu berkah untuk kalian semua ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk hari ini sekian ya kita belajar hari ini. Jadi ibu rasa kalian sudah sanggup ya menguasai materi hari ini, mampu menganalisis tentang upaya pengelolaan ekosistem ya untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di muka bumi ini. Baiklah anak-anak, untuk hari ini sekian dulu ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, tentunya periksa lagi kembali buku kalian mau kita pulang ya, rapikan buku-bukunya, buku dan tas ya. Sebelum kita pulang ya, rapikan dulu meja-mejanya dan juga buku-bukunya rapikan ya. Baiklah, rapikan terlebih dahulu. Baiklah sebelumnya ya, rapikan terlebih dahulu meja-mejanya. Rapikan, dirapikan. Tidak ada lagi sampah-sampah ya. Kita akan tutup penyakit hari ini. Ini udah semuanya mas ya, dikumpul. Nah, silakan dikumpul dulu. Silakan. Silakan, mana artikelnya? Ya sini. Terima kasih. Angkatnya dikumpulkan kembali. Udah semua ya? Sudah Bu. Jadi intinya hari ini ibu sudah melihat kalian sudah presentasi dengan baik ya, dan juga ibu sudah menilainya dengan nilai dari LKPD-nya, isi LKPD dan juga dari proses diskusinya dan juga proses presentasinya. Jadi ibu lihat kelompok 1 bagus sekali ya, kelompok 2 juga bagus sekali, kelompok 3 juga bagus sekali ya. Dan ibu lihat kalian sudah bisa menguasai pembelajaran hari ini dengan baik dan juga benar. Dan ibu ingatkan kembali lagi ya, jangan pernah berhenti belajar. Jadilah seorang belajar yang baik. Jangan pernah kenyang dalam belajar sampai tua nanti, sampai kita menutup mata. Ya, semoga ilmu ibu berikan barokah untuk kalian semua. Amin, amin ya. Dan semua akan berbuah manis di masa mendatang. Ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah ya. Sebelumnya, setelah ibu cek udah bersih semua dan juga udah menaruh kalau tulis di meja di tas masing-masing, ibu mohon ketua kelas menutup pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan Mustafa memimpin doa maju ke depan kembali. Dipersilakan Mustafa. Baik teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, dipersilakan ketua kelas Mustafa kembali ke kursi masing-masing. Baiklah, sebelum kita pulang ya, kita tutup ya, kembali pada Mustafa. Salam. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum.